Baiklah, kali ini gue mau membahas alur cerita yang masih fresh dari Netflix. Film ini berjudul Blood Red Sky. Film ini menceritakan tentang sekelompok teroris membajak pesawat yang mempunyai jadwal penerbangan pada malam hari. Kemudian ada wanita misterius yang sedang sakit, yang harus mengungkapkan sebuah rahasia besar demi melindungi putranya. Kepo kan gimana kelanjutannya? Dan pastinya udah gue peringatin video ini mengandung spoiler bagi kalian yang belum nonton film yang satu ini. So, langsung saja kita check it out. Film diawali dengan terlihatnya pesawat didampingi dua jet yang sedang mengudara. Dan film pun dimulai. Lalu terlihat regu tentara yang menerima laporan serta tengah menyiapkan keamanan di bandara. Tak lama kemudian sebuah pesawat mendarat dan para tentara tersebut siap siaga dari kejauhan untuk mengamati pergerakan yang ada di dalam pesawat. Lalu terlihat seorang bocah laki-laki yang turun dari pesawat tersebut. Sementara itu terlihat juga seorang pria berada di dalam kokpit pesawat. Diduga pria itu yang mengendarai pesawat karena sang pilot sudah diketahui tewas. Dan atasan tentara itu pun menyuruh pria itu untuk mengikuti perintahnya. Karena dia mengira pria tersebut adalah teroris yang sudah membajak pesawat. Kemudian scene pun berganti memperlihatkan bocah laki-laki tadi yang bernama Elias. Lalu petugas tersebut menanyakan tentang kejadian yang menimpa dirinya. Kemudian scene flashback pun memperlihatkan Elias yang sedang ada di bandara seorang diri membawa koper. Di saat check-in tiket, petugas tersebut menanyakan kepadanya, kemana orang tuanya? Lalu Elias pun menjawab bahwa ibunya akan menyusul. Setelah itu Elias pun menelpon ibunya yang bernama Naja. Mereka berdua akan melakukan penerbangan ke New York City untuk menjalani pengobatan si ibu. Dikarenakan dia mengidap penyakit misterius yang mengharuskan dia meminum obat penawar setiap hari. Tak berselang lama, mereka pun akhirnya bertemu. Di saat ibunya sedang ke toilet, Elias bertemu dengan seorang pria yang bernama Farid, yang sebelumnya membantunya mengangkat koper. Setelah menunggu, mereka pun bergegas pergi naik ke pesawat. Tidak lama setelah take off, Naja pun membuka buku diarinya dan terdapat foto keluarga kecilnya. Di saat itu, dia pun teringat masa lalunya, dan scene flashback pun muncul. Terlihat suaminya yang bernama Nikolai dan Elias kecil sedang dalam perjalanan pulang di tengah malam yang sedang turun salju. Namun di tengah perjalanan mobil mereka mogok. Karena kerusakan mobil yang terlihat cukup parah, Nikolai pun pergi mencari bantuan. Sementara Naja dan Elias kecil tetap di mobil. Kemudian scene pun kembali ke pesawat. Terlihat seorang pria yang sedang melakukan trading. Tiba-tiba pria tersebut memanggil pramugari karena akses internet terputus. Ketika pria tersebut sedang komplain, terdengar sebuah keributan kecil karena seorang penumpang tidak mau menuruti perintah pramugara tersebut. Di saat itu tiba-tiba pramugara yang bernama Abel, dia mengeluarkan sebuah pisau dan mencubit penumpang tersebut dengan pisaunya. Setelah itu, dengan santuйnya Abel keluar dan memberitahu penumpang lain dengan tangan serta baju yang berlumuran darah karena telah membunuh seorang penumpang. Lalu dia pun mengeluarkan pistol seketika para penumpang panik. Ternyata pesawat yang Naja Elias naiki dibajak oleh sekelompok teroris. Mereka pun menyuruh seluruh penumpang untuk pergi ke bagian belakang pesawat tanpa membawa apapun. Dan teroris tersebut telah membius salah satu pilot hingga tewas dan meminta imbalan uang jika ingin selamat. Salah satu teroris merobek karpet pesawat yang di dalamnya terdapat sistem radio yang terhubung ke bandara. Lalu dia pun mematikan sistem tersebut agar keberadaan mereka tidak terdeteksi. Kemudian para teroris menyuruh para penumpang untuk meletakkan tangannya di atas kursi. Di saat itu Elias pun membuka buku panduan pesawat dan dia pun merasa bahwa mereka dapat bersembunyi di bagian bawah pesawat. Mendengar hal tersebut, ibunya menyuruhnya tetap diam dan patuh kepada teroris. Tapi karena ini bocah bangor, nggak bisa dibilangin, dia pun berlari menuju bagian kabin. Melihat hal tersebut, Naja berusaha untuk mengejarnya. Namun kejadian tersebut dilihat oleh Abel. Lalu Abel pun menembak Naja dengan 2 kali tembakan.
Melihat kejadian itu, Elias pun hanya menangis. Lagian sih ngeyel buat bocah ya, kalau dibilangin. Lalu salah satu teroris membawa Elias balik ke tempat duduknya dan menyuruh Elias untuk diam. Terlihat Ebul menemukan sebuah dompet yang berisi obat-obat Najah. Di saat itu ternyata Najah belum tewas. Lalu dia pun teringat kembali kejadian pada waktu itu. Terlihat Najah yang sudah lama menunggu, sedangkan suaminya tak kunjung kembali. Dia pun memutuskan untuk mencari suaminya. Dia pun menyusuri hutan. Tak lama kemudian, dia pun menemukan sebuah rumah lalu masuk ke dalam. Dia pun menemukan jejak darah yang masih segar. Dia pun mengikuti jejak darah tersebut dan menemukan suaminya yang telah tewas. Di saat itu pula seseorang yang menyeramkan terlihat seperti vampir muncul. Melihat hal itu, Najah pun terpaksa harus melawannya. Ketika itu tangan Najah tergigit dan vampir tersebut lari di saat matahari terbit. Balik lagi ke pesawat. Tak lama kemudian Najah pun tersadar. Ketika itu Najah menemukan sebuah jalan menuju ruangan bagasi bawah pesawat. Tak lama kemudian dua orang teroris masuk dan membuka sebuah tas. Ternyata tas tersebut berisi cairan peledak. Di saat teroris tersebut sedang mengisi cairan peledak, dia pun mendengar suara mantan terus-menerus. Dia pun kepo dan alangkah terkejutnya dia melihat Najah sedang meminum darah dari mantan tersebut. Najah yang melihat hal tersebut langsung menerkam dan menggigit teroris tersebut hingga tewas. Terdiam karena perbuatannya tersebut, ketika itu luka di tangan Najah pun seketika sembuh dan taringnya pun tumbuh. Sempat berniat untuk tidak berubah menjadi vampir dengan menyuntikkan obatnya, dia pun mengurungkan niatnya. Ternyata para teroris tersebut sudah memasang bom dan gas beracun agar para penumpang tidak menghalangi rencana mereka. Kemudian para teroris menuju ke bagasi dan menemukan rekannya telah tewas. Najah yang menyamar jadi manusia normal menemui Elias dan membawanya pergi ke dalam kokpit pesawat. Ketika masuk, Najah kaget karena tidak ada pilot di sana. Lalu Najah keluar dan meminta bantuan seseorang yang bisa mengemudikan pesawat. Kemudian seorang mahasiswa tunjuk tangan dan dia pun langsung membawanya ke kokpit. Elias membuka kacamata ibunya dan menyadari bahwa ibunya sudah meminum darah. Sementara itu para teroris sedang bersiap untuk keluar dan meledakkan pesawat. Pada saat itu Ebul menemukan obat Najah dan dia menyadari bahwa Najah masih hidup. Kemudian dia pun mencari keberadaan Najah. Para teroris tersebut mengetahui bahwa Najah ada di dalam kokpit. Melihat para teroris yang terus gedor pintu, Najah pun menyuruh mahasiswa tersebut ke jalur yang benar. Karena tidak dibukakan pintu, teroris tersebut menembak salah satu penumpang sebagai ancaman. Karena cara tersebut tidak berhasil, para teroris tersebut menyandra anak perempuan. Jika Najah tidak membuka pintunya juga, maka anak tersebut akan ditembak. Lalu dia pun membuka pintu tersebut dan langsung menyerang teroris tersebut. Lalu dia pun pergi ke toilet dan melihat bahwa dirinya sudah menjadi vampir. Ebul yang melihat hal tersebut mencari tahu siapa Najah sebenarnya. Dan dia mengetahui bahwa Najah adalah seorang vampir. Para teroris tidak percaya dengan perkataan Ebul. Dia pun membuktikan kalau ucapannya benar. Dia akan menangkap Najah dengan senternya karena vampir takut dengan cahaya. Najah yang melihat dirinya sudah menjadi vampir, dia pun menyuntikkan obatnya dan dia pun pingsan. Elias yang ada di kokpit memperhatikan layar CCTV, para teroris tersebut ingin membunuh ibunya. Melihat hal itu, Elias pun menggedor pintu toilet dan dia berusaha membawa ibunya. Tapi para teroris tersebut siap untuk menyerang ibunya, terutama Ebul. Di saat Najah mendekat, Ebul pun menyorotkan senternya sehingga membuat Najah tidak berdaya. Di saat itu, Ebul pun mengeluarkan suntikan dan mengambil darah Najah. Ketika ingin membunuh Najah, Elias pun menodongkan pistol ke arahnya jika Ebul membunuh ibunya. Namun tembakan Elias meleset dan mengenai kaca pesawat sehingga membuat seisi pesawat panik karena oksigen bertahan 10 menit saja. Lalu Najah pun meminta bantuan Farid untuk menjaga Elias, dan dia ingin mencari Ebul karena menyadari dia sudah mengambil darahnya. Ternyata Ebul ada di dalam mobil yang berada di bagasi pesawat.
Najah pun berusaha untuk menyerang Ebol, namun Ebol terlanjur menyuntikannya. Hal tersebut tentu berbahaya karena dirinya akan berubah menjadi vampir dan menyerang semua orang serta terjadinya wabah vampir. Namun usahanya gagal karena teroris menyalakan pemadam darurat sehingga mobil tersebut tidak terbakar. Kemudian para teroris tersebut mendatangi bagasi dan menembaki Najah. Najah yang kabur lewat sebuah lubang membuat semua orang ketakutan karena dirinya menyeramkan. Kemudian salah satu teroris membuka mobil yang berisi Ebol yang masih hidup. Dan ternyata Ebol sudah berubah menjadi vampir dan menggigit rekannya tersebut. He's alive. Najah berusaha agar Ebol tidak keluar dari bagasi pesawat. Para penumpang pun panik dikiranya Najah adalah orang jahat, sementara penumpang mencarinya dan akan menghabisi Najah. Najah yang merasa terancam terpaksa menyakiti orang tersebut. Dan para teroris yang ada di bagasi sudah berubah menjadi vampir akibat dari Ebol. Kemudian Najah berusaha agar vampir-vampir tersebut tidak menjangkau penumpang. Di saat menolong Najah, tangan Farid terkena gigit. Sehingga dengan terpaksa Najah memotong tangannya agar Farid tidak berubah menjadi vampir. Lalu Najah menyuruh salah satu teroris yang dapat mengendarai pesawat untuk segera memutar balik dan meminta bantuan pada pihak bandara. Kemudian salah satu penumpang mendengar suara vampir dan membuka pintu kargo yang di dalamnya terdapat vampir. Hingga pada akhirnya mereka pun tergigit vampir. Tiba-tiba para penumpang menggedor pintu kokpit karena kehabisan udara dan banyak yang sudah berubah menjadi vampir. Mereka yang berada di dalam kokpit merencanakan agar mereka dapat mengatasi semua ini. Lalu teroris tersebut menunjukkan sebuah lorong kecil yang terhubung ke kargo pesawat. Mereka akan mengambil bom waktu yang ada di sana agar tidak meledak. Dikarenakan terowongan tersebut tidak muat untuk orang dewasa, hingga pada akhirnya Eliaslah yang akan masuk dan mengambil bom waktu tersebut. Sesampainya di sana, Elias pun terkejut. Namun berkat senter yang dibawa, para vampir tersebut tidak dapat menyerang Elias. Ketika mau kembali, Elias diserang oleh salah satu vampir dan senternya terjatuh dan Elias pun terkepung. Melihat hal tersebut, Najah pun langsung mau menyelamatkan Elias. Sebelum pergi, Najah berpesan kepada Farid untuk menjaga dan merawat Elias. Sesampainya Najah di sana, dia pun langsung melawan Ebol. Namun Najah berhasil dikalahkan oleh Ebol. Karena kasihan melihat ibunya, Elias pun mengalihkan perhatian Ebol agar melepaskan ibunya. Setelah itu, Elias pun meledakkan sebuah pintu. Melihat hal tersebut, Najah pun mendorong Ebol. Di saat itu, Elias yang sedang berusaha membangunkan ibunya. Tidak semudah itu, Ferguson. Ternyata Ebol pun muncul dan menarik Elias. Farid yang melihat hal itu, dia pun langsung mengendalikan pesawat agar Ebol terkena cahaya matahari. Dan pada akhirnya tubuh Ebol pun terbakar dan dia pun terjatuh. Ketika itu Elias berusaha membangunkan ibunya yang pingsan, tapi karena nggak bangun-bangun, dia pun melukai tangannya dan mengucurkan darahnya ke mulut ibunya. Dan ibunya pun terbangun. Elias pun mencoba memeluknya, namun ibunya berusaha agar Elias tidak memeluknya. Hal itu dikarenakan Najah takut jika dia tidak bisa mengontrol haus darahnya. Kemudian Shin pun kembali ke Elias yang bersama petugas polisi di bandara. Di saat itu Elias teringat ke Farid dan dia memohon untuk melepaskan Farid sebelum matahari terbenam. Elias menjelaskan kepada petugas polisi bahwa di dalam pesawat tersebut banyak sekali vampir. Tapi karena petugas polisi tersebut tidak percaya dan menganggap Elias hanya syok, hingga pada akhirnya Elias pun dibius. Farid yang berada di kokpit pesawat berusaha untuk memberitahu tentara agar mempercayainya dan mengeluarkannya dari pesawat. Namun para tentara ini tidak percaya juga dan masih mengira bahwa Farid adalah teroris.
Hingga pada akhirnya Farid kabur dari kokpit karena matahari sudah tenggelam. Mereka pun langsung bergegas ingin menangkap Farid. Para tentara tersebut masuk ke dalam pesawat. Dan tak lama kemudian, mereka pun diserang oleh para vampir. Elias yang tersadar, dia pun langsung kabur dan menyusul Farid. Sementara itu, tentara berhasil menangkap Farid dan membawanya pergi. Elias yang menyangkanya Farid masih di dalam pesawat terus berlari untuk menemuinya. Pada saat itu, Elias melihat ibunya yang benar-benar sudah berubah total menjadi vampir dan berlari ke arah Elias. Namun karena tidak ada pilihan lain, Elias pun meledakkan pesawatnya. Farid yang melihat kejadian tersebut menghampiri Elias hingga pada akhirnya Elias pun terbangun dan langsung berpelukan. Dan film pun berakhir. Gimana cuy? Filmnya seru bukan? Oke lah, semoga kalian terhibur dengan konten ini. Dan terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe supaya gua makin semangat bikin videonya. Gua pamit undur diri, salam movie mania dan sampai jumpa di next video. Bye bye.